saya Susanti Karina Jawa. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan. Ada 4 nomor sebenarnya, tapi saya menjelaskan 2, teman saya juga yang menjelaskan yang 2. Nah, di sini saya mau menjelaskan tentang pertama homomorfisme, yang kedua sifat homomorfisme. Yang pertama kita jelaskan tentang homomorfisme. Jadi homomorfisme apa itu? Homomorfisme, dan tahu? Jadi homomorfisme adalah fungsi atau pemetaan antara dua struktur aljabar yang mempertahankan operasi aljabarnya. Artinya urutan atau urutan operasi atau pemetaan bisa ditukar tanpa mengubah hasilnya. Jadi seperti kayak gini, untuk setiap A dan B elemen G, maka berlaku F A operasi bintang, B sama dengan F A operasi bundar, F B. Oke, begini. Jadi fungsi atau pemetaan antara dua struktur aljabar yang mempertahankan operasi aljabarnya. Urutan operasi atau pemetaan bisa ditukar tanpa mengubah hasilnya. Jadi begini, bisa juga kayak begini. Di sini bisa juga F A kali B sama dengan F A kali F B. Walaupun ini mau pindah ke sini atau ini mau pindah ke sini, hasilnya tetap sama. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu sifat homomorfisme. Jadi sifat
B. Inilah yang disebutkan mempertahankan elemen identitas. Yang kedua, mempertahankan inverse. Nah, untuk setiap A elemen B, A elemen A, maka F A min 1 sama dengan min F dalam kurung A. Ini yang dinamakan inverse. Terus lanjut yang ketiga. Yang ketiga adalah mempertahankan nol dan negatif. F 0 sama dengan 0 dan F min A sama dengan min F A. Oke, selanjutnya yang keempat, sifat terhadap perkalian skala. Jadi jika F adalah homomorfisme, maka F A tambah B sama dengan F A tambah F B. Hasilnya F 1R sama dengan 1S. Oke, dan yang kelima di sini saja yang bagian E, kernel dan citra. Jadi pertama kernel, kernel F sama dengan kurung kurawang A elemen A F A sama dengan EB tutup kurung. Terus yang kedua yang citra, yaitu in. Jadi in itu citra itu sama kayak dengan image. Jadi in F sama dengan kurung kurawang F A elemen A. Oke. Jadi kesimpulannya adalah pertama, mempertahankan operasi. Yang kedua, mempertahankan identitas dan inverse. Yang ketiga, kernel hubungan dengan injektivitas. Yang keempat, citra menggambarkan hasil pemetaan. Dan yang kelima, struktur aljabar
tetap terjaga walaupun elemennya berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan contoh homomorfisme dan contoh bukan homomorfisme. Oke. Jadi, Ketom menjelaskan contoh tentang homomorfisme. Jadi, misalkan G sama dengan 1, 2, 4, 8 dengan operasi perkalian dari H. Perkalian H itu himpunan titik-titik min 2 min 1 0 1 0 1 2. Oke. Selanjutnya contohnya itu seperti Oke, selanjutnya itu kita bikin contoh pertama itu F sama dengan 2 kali 4 sama dengan fungsi 8. Nah, lognya sama dengan log 2. Log 2 hasilnya log 2 hasilnya 8 sama dengan 3. Jadi 2 kali 4 sama dengan F sama dengan 2, dimana tambah dengan log 2 4 dalam kurung sama dengan 1 tambah 2 hasilnya 3. Oke. Lalu hasil akhirnya itu 2 dikali 4 hasilnya sama dengan log 2 4 sehingga contoh ini contoh tersebut termasuk dalam homomorfisme. Oke, ini yang pertama. Oke, contoh yang kedua itu bukan homomorfisme. Misalkan himpunan G sama dengan prisma. Jadi misalkan himpunan G itu adalah min 2 min 1 0 1 2 dan seterusnya. Sedangkan dengan operasi penjumlahan H, di mana himpunan H sama dengan 1, 2, 4, 8. Dengan operasi perkalian definisinya fungsi G, maka H dengan Fx sama dengan 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat X. Contohnya fungsi 2 ditambah 4 salah. 2 ditambah 3 sama dengan 2 pangkat 5. Sama dengan 5 pangkat. Fungsi 2 ditambah 3 sama dengan F sama hasilnya 5
Lalu fungsi yang kedua itu 2 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3 sama dengan 4 kali 8 sama dengan 32. Nah, itu saja hasil dari 2 poin tersebut. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Tapi kalau